Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjalankan program skripsi saya. Pertama, kita akan menjalankan skripsi saya. Dan selanjutnya, kita akan melakukan login. Di sini kita disuruh untuk mengisi username dan password. Di sini kita akan mengisi username-nya yaitu admin. Dan passwordnya juga admin. Lalu kita melakukan login. Ketika kita login, kita akan masuk ke menu utama, dan di menu utama ini kita akan tampil beberapa submenu, yaitu seperti nilai kriteria, indikator, hasil akhir, dan file. Pertama, kita akan masuk ke nilai kriteria. Di sini di nilai kriteria ini kita disuruh untuk mengisikan ID kriteria dan mengisi pertanyaan. Di sini terdapat 20 pertanyaan, yaitu pertanyaan ini terdapat dari kuesioner yang kita bagikan terhadap responden. Di sini kita bisa memilih terserah berapa pertanyaan yang kita mau isikan. Misalnya pertanyaan ke-16. Baru setelah kita memasukkan pertanyaan, maka bobot pertanyaan, jumlah pertanyaan, dan jumlah responden pun hasilnya akan keluar. Maka ketika kita proses, nilai kriterianya pun akan muncul, dan ketika kita save, maka akan tersimpan ke database dan akan tersimpan ke data grid view. Lalu yang berikutnya yaitu indikator. Di sini indikator ini memiliki beberapa bagian seperti correctness dan yang lainnya. Di correctness ini memiliki beberapa bagian juga, yaitu completeness dan consistency reliability. Kita pilih salah satunya, yaitu consistent completeness. Kita masukkan ID kuesionernya. Lalu pertanyaan pertama, nilai bobot, nilai kriterianya, dan begitu juga pada pertanyaan kedua. Ketika kita proses, maka akan mengeluarkan hasilnya, dan ketika kita simpan, maka akan tersimpan ke database. Lalu yang selanjutnya yaitu usability. Terdapat 3 bagian juga, namun kita memilih salah satunya. Kita isi ID kuesionernya, lalu pertanyaannya, nilai kriteria, dan begitu juga dengan pertanyaan kedua dan pada pertanyaan ketiga. Ketika kita proses, maka hasilnya akan keluar, dan ketika kita simpan juga akan tersimpan ke database. Lalu yang selanjutnya yaitu integrity. Langkahnya sama dengan yang tadi kita lakukan. Lalu kita masuk ke hasil indikator. Di sini terbagi menjadi atas 5 bagian, yaitu seperti correctness. Kita mengisi ID-nya. Hasil completeness yaitu hasil yang tadi sudah kita cari, dan sekarang kita akan masukkan lagi. Namun kita akan menggabungkan dan kita akan mencari nilai FA1. Maka kita proses menghasilkan hasil presentase dan keterangan. Ketika kita simpan, maka akan tersimpan ke database dan tersimpan ke data grid view. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu kita masuk ke hasil akhir. Di sini kita disuruh memasukkan ID hasil akhir, hasil indikator correctness, usability, integrity, reliability, dan efisiensi. Ketika kita proses, maka hasil akhirnya akan keluar dan kategorinya pun keluar. Ketika kita save, maka tersimpan ke database dan data grid view. Ketika kita cetak, maka laporannya pun keluar seperti ini. Jadi
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.